Udah. Oke. Iya, udah Bu. Makasih Bu. Iya, ya sama-sama Pak. Kalau tampak depan, shortcutnya apa? Shortcut keyboardnya? Langsung mencet di kiri kanan atas atau enggak satu ya kalau salah. Iya, satu. Tuh, tampak depan. Front perspektif. Terus ada yang ingat kalau tampak belakang gimana? Kebalikannya dari depan? Lupa deh Bu, saya pakai ini dulu, pakai ininya aja Bu, atasnya itu. Oke. Ya, kalau misalnya kebalikannya, kita tambahin CTRL atau kontrol. Kalau depan itu 1, berarti tampak belakang itu CTRL 1. Tuh, back perspektif. Tuh. Tampak kanan, ada yang ingat? Tampak kanan kita ngekliknya apa? Ayo, ada yang ingat? Bu. Bukan 2. 3. 3 ke kanan. Berarti kalau kiri lawan arahnya kiri itu ikannya CTRL 3. Tuh ada tulisannya di ujung kiri ini, left perspektif. Kalau untuk tampak atas, ayo, ada yang masih ingat? Tampak atas itu? Yep, saya lupa. Tampak atas itu 7. Tampak atas itu 7. Kembalikannya berarti tampak bawah CTRL 7. Yang diingat tuh 137-nya aja. Ya, 137-nya. Kalau untuk kebalikannya berarti tambahin CTRL. Gitu ya. Nah, untuk shortcut 5, ini numpad 5, kan beda nih. Ya, user ortho sama user perspektif. Kalau misalnya kita klik 1 di depan, terus ini jadi ortho, dia kelihatannya kayak gambar 2 dimensi aja gini. Nggak kelihatan volumenya, ya kan? Beda kalau misalnya perspektif. Tuh. Tuh, kayak masih ada giniannya nih. Tapi kalau misalnya kita ortho, ya udah 2 dimensi aja semuanya begini. Nggak ada garis-garis yang miring-miring. Tuh. Ini gunanya kalau misalnya ortho ini benar-benar ngelihat dari untuk pengerjaan ketika kalian tuh pengen ngelihat udah dari depan aja, nggak terganggu dari volume kanan kiri gitu. Jadi benar-benar ngelihat dari satu sisi aja, nggak terganggu dari sisi lainnya. Kalau perspektif itu kayak ngelihat hasil jadinya kayak gimana gitu. Jadi kalau ortho itu ketika mengerjakan, view ketika mengerjakan. Kalau perspektif itu view ketika kalian melihat hasil yang dikerjakan. Itu gampangnya gitu sih. Ya. Nah, masih ada yang bingung atau bisa kita lanjut? Apa nih, ada chat bentar. Saya masih bingung. Apa yang bingung? Ini kok saya kan pencet Control 1 kan, Control +1 kan. Habis itu malah jadi bulat gitu. Kotaknya berubah jadi bulat. Malah jadi bulat. Coba kamu. Saya juga nggak bisa CTRL 1. Udah diganti belum yang ininya
ini nih. User preference-nya udah diganti kemarin? Belum sih, belum sempat kemarin. Belum. Nih, bentar saya Saya tunjukin wifi-nya aja. lupa. Saya Oke. enggak Bentar, saya share dulu yang user preference. Nih. User preference itu klik file, terus pilih Blender user preference ya. Udah? Ada? Udah. Mm-mm. Terus abis itu input. Mm-mm. Udah. Terus abis itu di sebelah kiri ada tulisan emulate numpad. Ada emulate numpad di bawahnya double click speed itu di checklist. Diaktifin. Kalau itu udah, jangan lupa di save user setting. Ya, kalau udah di save user, boleh kamu close. Sekarang kamu coba lagi, udah bisa apa belum? habis itu pencet save user settings. Habis itu coba kamu close, terus coba. Kalau cara pindahin view gimana? Itu gimana? Apa? Pindahin view itu pencet apa? Tadi kurang lebih. Pindahin apa? Pindahin view. Pindahin view. Klik middle mouse button nih, tengah-tengah yang scroll itu, ditahan, digeser-geser aja. Oke, kalau udah bisa. Udah bisa. Kalau mau pindahin view-nya, nggak cuma di Kok saya sekitar nggak sini bisa aja. save user setting sih? Iya, di save user setting itu cuma diklik aja. Siapa Davina ya? Udah Nggak diklik, bisa. abis itu Katanya langsung harus di save. save shortcut. Coba kamu share screen. Bentar ya. Coba kamu share screen. Host disabled. Loh, bentar. Udah kok. Bisa nggak? Bisa? Ya itu emulate numpad-nya udah checklist kan? Nggak bisa. Yang paling bawah ada tulisan save user setting. Udah aku pencet, Kak. Udah? Iya kan nggak keluar apa-apa kan? Langsung aja kamu close. Terus kamu coba lagi di viewport-nya tadi, 3D viewport. Udah bisa apa belum? Coba kamu klik 1, klik 3, Ctrl 1. Udah bisa? Iya, bisa, Kak. Udah. Oke, berarti itu udah bisa ya. Ada lagi yang masih bermasalah? Kalau misalnya mau dicatat, shortcut-shortcutnya boleh. Kalian sediain buku khusus. Gak usah banyak-banyak. Buku kecil juga cukup kok. Kalau misalnya gampang lupa, boleh kalian catat shortcutnya. Karena emang Blender agak banyak shortcutnya. Tuh. Ada yang masih bermasalah? Ada? Kalau ada, bisa langsung bilang aja. Sebelum kita lanjut. Udah? Kalau udah, sekarang saya mau ngajarin gimana caranya ngegerakin biar dia nggak cuma di sini doang nih. Misalnya kamu mau pindahin dari sini ke belakang, sono. Atau kamu mau pindahin ke mana gitu. Nggak di tengah-tengah sini. Gimana sih caranya? Gitu. Bisa ya kita lanjut ya. Kalau kamu mau ngegerakin sesuai lurus sama sumbu yang ada di sini nih, misalnya kamu mau gerakin ke sumbu Y, berarti kan gerakinnya sumbu hijau tuh. Nih hijau nih.
Kamu tinggal klik panah ini, klik kiri, kamu pindahin deh, geser kanan kiri. Gitu. Kalau misalnya undo sama aja, Ctrl Z. Tuh, ini mindahin sesuai sumbu ya, lurus dia jadinya. Sama kayak sumbu lainnya juga. Ini searah sumbu Z nih. Diklik kiri, kamu tahan, kamu pindah-pindahin. Atas bawah, atas bawah. Sama dengan sumbu X. Tuh. Begitu. Bisa? Bisa. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita mau pindahin objek ini kemanapun tanpa harus lurus sama sumbu yang ada gitu. Bebas aja ngerakinnya kemana. Ada shortcutnya lagi. Fungsinya namanya grab. Shortcutnya itu G. G. Tuh. Jadi dia bebas mau pindahin kemana aja. Tuh ya. Kalau misalnya fix di sini nih mau kamu tempatin di sini, klik kiri. Tapi kalau misalnya kamu klik G, terus abis itu nggak jadi digeser klik kanan, maka dia balik lagi ke posisi awal. Gitu. Ada yang bingung? Ada yang masih belum bisa? Tidak. Bisa. Nah, di shortcut G ini bisa juga ngerakin sesuai sumbu kayak tadi kan. Ini kan sumbu Y. Cara cepatnya gitu. Kalau misalnya pakai shortcut G, tapi kalau kamu mau ngegerakin searah sumbu X, kamu bisa juga gini. G, habis itu X. Nah, udah. Gitu. Sama juga kayak yang lain. G, Y. Gerakin searah sumbu Y. Gitu. Tuh ya. Tuh ya. Dah. Bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan? Atau boleh kita lanjut? Bisa kita lanjut? Bisa? Oke. Nah, kalau tadi untuk ngegerakin, sekarang kita pengen ngubah volumenya, nge-scale menjadi lebih besar atau lebih kecil. Keywordnya, shortcutnya adalah S untuk scale ya, S. Tuh. Besar, kecil. Sama kayak tadi kalau misalnya kamu undo, berarti klik kanan. Kalau misalnya jadi, berarti klik kiri. Itu. Scale ya, S. Bisa? Ada yang bingung? Nih. Nah, di scale ini bisa juga kamu men-scale searah sumbu yang ada juga. Jadi misalnya kamu mau nge-scale searah sumbu X, berarti kliknya S, X. Maka dia yang ke scale itu begini nih jadinya. Untuk sumbu yang lain dia diem aja. Tapi panjang pendeknya itu ngikutin sumbu X. Kayak gitu. Sama aja kayak sumbu yang lain juga. Scale searah sumbu Z. Panjang pendek ke atas. Scale searah sumbu Y. Tuh. Ya. Sama kayak tadi undo klik kanan.
Kalau jadi, klik kiri. Ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Dania, Kak, Khadiza, bisa? Kalau mau dicatat juga boleh. baloknya jadi hitam ya kalau Ctrl Z. Kontrol. Enggak kok. Kok saya jadi hitam kak? Itu kan abu-abu terus jadi hitam. Coba kamu screen share. Yang mana yang jadi hitam? Gitu, Kak. Kamu kliknya Z ya? Iya. Bukan Z. Control Z kalau undo. Oke. Kalau Z itu kayak ngebalikin dia aja gitu. Saya share lagi. Masih ada yang bingung? Ganti biar besarnya ke arah itu. Kenapa? Biar besarnya. Biar Beda besar. sumbunya. Beda Scale-nya itu S ya kalau saya. Iya, scale. Beda sumbu maksudnya. S, gimana? habis itu X, cuma itunya sama terus Maksudnya panjangnya. Coba kamu screenshot. share screen. Hah? Ini kan S, terus X. Yang ini ke sini terus. Yang begitu. Gak bisa ke sini ya? Kalau misalnya kamu mau scale-nya ke sumbu Y, berarti kamu SY, bukan SX gitu. Paham nggak? Ya. Coba SY. Nah, iya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau nge-scale lurus searah sumbu itu, ya berarti kamu kliknya S aja. Coba klik S aja. Bisa kan? Jadi dia nge-scale semuanya. Tuh. Ada lagi yang mau nanya? Ini udah di screenshot belum? Udah, ada lagi yang mau nanya? Lanjut ya, kita ke rotasi atau rotate atau muter. Dia juga bisa nih diputar-putar. Shortcut-nya adalah R. Nah, tapi kalau ini kan rotasinya semau dia aja gitu. Tuh. Jadi miring-miring hasilnya kalau misalnya tuh kan miring-miring. Tapi kalau kalian mau rotasi searah sumbu, sama kayak tadi, R, Y. Berarti rotasi searah sumbu Y. Maka dia akan teratur. Sumbu tengah-tengahnya itu Y. Dia nggak akan kemana-mana, nggak akan miring-miring. Tuh. Sama kayak tadi, R, Z. Tuh. Ya. R, X. Nah, khusus untuk rotasi, kalian bisa ngatur berapa derajat kalian mau rotasi objek ini. Gitu. Misal, kalian mau rotasi objek ini searah sumbu Z, tapi 90 derajat aja. Gitu. Jadi kita kliknya
R90 gitu. Kelihatan nggak berubah ya, tapi dia udah berubah kok ini. Atau RZ45 enter. Nah, maka dia udah berotasi dengan patokan sumbu Z searah 45 derajat. Gitu. Paham? Ada yang bingung? Atau saya kecepatan? Ada yang mau nanya? Ada yang error lagi? Tidak, Kak. Dah. Betul. Ya dong Bu, Bu, mulai nanya, Bu Bu. bikin sesuatu Bu. Nah, tadi dulu. Ntar ada yang error-error lagi. Bu, mau nanya, Bu. Siapa? Saya Nanya punya apa? kakak, Bu. Boleh ke toilet kah, Bu? Boleh, silakan. Bebas aja, bebas. Nah, kalau misalnya kita di Blender ini, ada beberapa objek yang udah disediain default-nya dari sana. Cara nambahinnya itu, nah ini nggak cuma cube aja ya yang ada di Blender. Ada macam-macam. Kita nambahinnya itu shortcut-nya bisa pakai Shift A. Tuh. Atau bisa juga klik di sini Add. Kelihatan nggak di paling bawah? Add. Tuh. Sama aja sih. Shift A. Tuh. Mesh. Ini ada plan. Plan itu kayak ya kertas biasa aja gitu. Terus ada cube, ada circle, ada UV sphere, icosphere, cylinder, cone, torus, grid, monkey. Tuh. Basicnya ini ya ini aja. Basic objeknya. Terserah kamu mau nambahin yang mana, terserah. Kalau mau delete objek, kita pakai shortcut X. Tuh. X, enter, atau X klik kiri. Tuh, kamu terserah mau nambahin apa. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ngedit objek yang ini, ngedit objek yang ini, kita ubah dulu dari object mode ke edit mode. Itu. Maka dia kelihatan nih. Masih ada yang ingat nggak kemarin? Yang ini tuh namanya apa? Terus kalau yang garis namanya apa? Terus kalau yang sisi ini namanya apa? Kak, Masih ada yang ingat? tanya dong. Cara edit objeknya tadi gimana? Nih, di ujung sini nih. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Edit mode. Ada shortcutnya juga sih. Shift tab. Bukan. Control tab. Bukan. Oke. Bentar. Iya ini. Control tab. Tuh. Edit mode. Ini ada yang ingat nggak? Kalau titik namanya apa? Kalau garis namanya apa? Kalau sisi namanya apa? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat semua. Lupa. Nih, kalau yang titik ini namanya vertex. Ya. Titik ini namanya vertex. Nah, kalau yang garis namanya edge. 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 Kalau sisi namanya face. Itu. Nah, cara ngubahnya gimana? Kalau ini kan kita klik sini, tetap dia jadi vertex aja yang keseleksi. Kalau misalnya kita mau ngubah jadi edge, kita klik di sini nih. Di bawah ada tulisannya edge select. Tuh. Tuh. Ya. Tuh. Gitu.
Kalau face sama aja di sini juga. Tuh. Nah, kalau di edit mode ini kita bisa apa namanya? Scale, rotate ataupun grab salah satu sisi aja atau salah satu vertex aja atau salah satu edge aja gitu. Ini misal tuh. Atau ini. Tuh. Ini untuk scale. Nah, ini untuk rotate. Tuh. Atau kalau untuk vertexnya doang. Kalau vertex doang nggak kelihatan sih sebenarnya. Kalau untuk rotasinya. Tuh. Nggak bisa dia rotasi sendiri. Scale pun juga. Dia hanya bisa gerak aja gitu. Jadi berubah bentuk. Kalian coba-coba aja dulu. Tuh. Masih ada yang bingung? Tuh. Oh, kalau Tadi di caranya scale, scale di satu sisi doang gimana? kamu mau scale-nya vertex, edge, atau face? Dipilih dulu. Face. Face. Berarti kan dipilih nih face. Terus klik salah satu face-nya yang mau di, apa tadi scale ya? Iya. Misalnya yang atas ini, tinggal kamu klik S. Gitu. Jadi berubah deh itu kayak gitu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Udah bisa semuanya? Cara select-nya gimana? Ya. Cara select-nya. Nih yang tadi yang di bawah ini nih. Kalau misalnya mau seleksi vertex doang, berarti yang ini nih, kliknya. Nih, vertex. Kelihatan nggak kursornya? Sampingnya berarti edge. Sampingnya lagi face. Kalau misalnya kamu mau seleksi edge, berarti klik dulu di sini edge. Baru di sini kamu klik kanan. Tuh. Tuh. Kalau misalnya mau seleksi beberapa edge secara bersamaan, tinggal ditahan shift-nya. Klik. Tuh. Scale. Enggak, kamu semuanya proses. Jadinya face juga kalau kayak gini. Tuh. Bisa? Sekarang dari sini kalian juga udah bisa bikin objek. Satu objek. Kalau kalian, saya ngajarin yang basic aja dulu ya. Biar paham aja dulu. Kalau kalian mau nambahin vertex, ada keyword, shortcut untuk loop cut. Apa ya? Gini nih. Saya langsung kasih contoh aja. Tuh, loop cut tuh kayak gini. Jadi kayak dia motong, tapi dia bukan motong objek, dia cuma nambahin vertex, edge, sama face-nya aja. Nih, kalau saya klik kiri, terus saya klik lagi, berarti dia nambah tuh garisnya. Nambah vertex juga.
nambah face juga. Gitu. Dari sini, misalnya kalian mau scale salah satunya aja, itu bisa kayak gini. Tuh. Bisa. Ambil lagi. Sekarang saya contohin cara bikin meja. Meja sederhana aja. Atas kan, terus sama kakinya 4. Gitu. Perhatiin baik-baik ya. Saya mau scale dia dulu untuk atasnya. Berarti saya scale searah sumbu Z biar dia tipis. Nah, kita lihat. Meja kan biasanya panjang ya. Berarti kita scale searah sumbu X. Kira-kira seperti ini. Nah, ini baru jadi atasnya aja. Kita mau bikin kakinya. Nah, habis itu kita ubah ke edit mode. Kita mau nambahin kakinya dengan cara kita ngeliatnya dari bawah ya. Kita pakai loop cut tadi, Ctrl R. Tuh. Ini kan ada. Kita klik kiri dulu, baru kita pindahin geser sini. Klik kiri lagi. Ctrl R lagi, klik kiri. Klik kiri lagi. Ctrl R lagi, tapi bukan yang begini. Kita mau yang horizontal. Klik kiri lagi. Sama. Bawahnya juga. Ini udah kayak dibagi-bagi gitulah intinya. Sekarang saya seleksi face-nya untuk kakinya nih. Ini, sama ini. Seleksi bersamaan, ditahan shift-nya, habis itu kita lihat dari depan, habis itu kita ada namanya extrude. Extrude itu gampangnya gini. Wow. Jadi dia kayak nambah volume lagi gitu. Nah, setelah di extrude, kalau ada garis birunya begini, berarti dia extrude-nya searah sumbu Z. Kalau saya klik Z lagi, dia hilang tuh. Jadi dia bebas aja. Mau kemana. Kan kalau meja kan lurus ya. Berarti kita harus lurus ke arah sumbu Z. Nah, kalau udah klik kiri. Kalau klik kanan berarti undo lagi. Selesai. Ini meja sederhana. Paling sederhana. Kalau misalnya kalian mau bikin kakinya dari objek yang berbeda, kayak tadi shift A, terus kalian bikin cube lagi, bikin 4 cube untuk kakinya. Bisa, tapi dia jadi 5 objek yang berbeda. Atas sama kakinya 4 gitu. Kalau ini jadi satu objek. Kalau misalnya garis luarnya ini nyambung semuanya nih, ini berarti satu objek. Gitu. Ada yang masih bingung? Atau saya kecepatan ngajarnya? Coba kalian bikin deh. Saya masih bingung, Kak. Cara itu satu sisi gimana? Coba kamu Cara manjanginnya apa? Cara manjangin satu sisi. Satu sisi.
kubus kan? Iya, Saya bikin lagi. yang buat di kakinya tuh. Extrude. Pilih face-nya, lalu di extrude. Ulang lagi ya. Ini. Ntar saya pindahin sini dulu deh. Saya ulang lagi. Scale searah sumbu Z. Scale searah sumbu X. Supaya dia panjang. Atau terserah kamu mau meja yang kotak pun nggak apa-apa, terserah. Kita lihat dari atas. Scale searah sumbu Z. Ini mainan feeling aja sih kalian. Maunya kayak gimana. Tuh. Habis itu kita ubah ke edit mode. Nah, kita ke edit mode. Kalau ke seleksi semua, kita unselect all. Klik A. Tuh, udah di unselect all. Habis itu, kita lihat dari bawah. Kita look cut supaya dia bertambah ininya. Apa namanya? Dimensinya. Klik kiri. Lalu klik kiri lagi. Tuh. Ctrl R. Klik kiri. Pindahin, geser. Klik kiri lagi. Ctrl R. Untuk yang horizontalnya. Klik kiri. Geser. Klik kiri lagi. Satu lagi. Ctrl R. Klik kiri. Geser. Klik kiri lagi. Nah. Di situ kita pilih seleksi face. Pilih yang mau dijadiin kakinya aja. Kita lihat dari tampak depan. Caranya gimana tadi ituinnya? Apa? Yang mana? Biar bisa di kayak gitu. Seleksi bersama-sama kayak gini. Iya. Nih, pilih Itu face mencetnya. dulu. Face. Terus abis itu tahan shift-nya. Shift. Klik lagi. Shift-nya tetap Biar jadi ditahan. biar ada titik-titiknya itu. Oh, ini nih. Pindahin ke seleksi face yang bawah. Jangan edge, jangan vertex. Pokoknya dia harus face. Tuh. Udah, bisa? Bisa? Bisa. Oke. Kita lihat dari depan. Habis itu kita extrude. Nah, tuh. Itu extrude. Dia kayak narik gitu. Narik si bagian yang kita seleksi lagi tadi. Tuh, dia jadi panjang gitu. Ada yang mau nanya? Siapa? Nggak selengkap itu kok. Suara kamu kurang kedengeran? Kayak Liza ya? Yang kayak buat kayak ada yang kayak buat titik-titiknya gitu saya nggak ada, Kak. Yang titik-titiknya nggak ada. Iya. Coba kamu screen share. Iya, Kak. Gimana? Kamu belum diubah ke edit mode. Ini. Diubah dulu edit mode. Ya. Nah, udah. Ini di unselect all dulu. Gimana, Kak? A.
Kontrol A. A aja. Nah, udah kayak gini. Kamu belum di scale ya? Scale ditipisin dulu, atasnya meja tuh kayak ceper gitu loh. Ubah lagi ke object mode coba. Terus scale dulu searah sumbu Z biar tipis gitu. Bukan, itu ngegerakin kalau itu. Scale itu ngubah bentuknya. S itu ngegerakin Kak Diza. Maksudnya? S scale S. Klik S. S. Z. SZ. Bisa? Gini. Jadinya gini. Bukan. Jangan kontrol S, S aja. Oh, gini. Kalau itu nge-scale semuanya. Tambahin Z. Z coba. Ya, tipisin. Tipis. Ketengahin aja, ketengahin nggak apa-apa. Udah. Oke, udah segitu. Udah Kamu lihat dari atas. Atas. 7. Biar gampang. Klik 7. Nah, itu dari atas. Kamu mau bikinnya meja kotak atau meja panjang? Kotak boleh. Kotak aja. Itu diubah dulu deh. Yang sampingnya object mode kan ada kayak garis-garis gitu kan, bola garis-garis. Iya, diklik dulu. Iya. Kita ke solid. Solid. Tampilannya udah berubah kayak gini. Kalau wireframe tadi kayak ngelihat rusuk-rusuknya ya, makanya dia tampilannya kayak tadi. Kalau solid tuh kayak gini. Nah, kalau misalnya udah, kita lihat ke tampilan view depan. 1. View bawah juga boleh deh, bawah Ctrl 7. Nah, ini view bawah nih. Kita ke edit mode. Edit mode, iya. Nah, ini udah ke select semua. Udah ke unselect. Kamu zoom deh. Nah, scroll. Ya. Habis itu Ctrl R. Oke. Kalau udah ada, nah garis ungu-ungu tadi nih, kita pelan-pelan deh. Nah. Bentar. Pelan-pelan aja. Nah, klik kiri 1 kali. Udah. Habis itu kamu geser. Nggak bisa. Ctrl R. Nah, klik kiri. Geser. Nah, geser ke bawah. Segini, Kak. Boleh, segitu boleh. Klik kiri lagi. Ulangi. Untuk yang atasnya juga, garis atasnya. Ctrl R. Nah. Boleh, segitu. Klik kiri lagi. Nah. Tuh, boleh. Pokoknya sampai kelihatan garis yang ungu-ungu itu, baru kamu klik kiri sekali, geser, klik kiri lagi. Tuh. Ya. Ctrl Z aja. Undo. Nah. Kak, boleh diajarin nggak? Boleh. Bentar ya, habis Kak Diza ya. Kamu udah, Kak Diza? Saya udah ngerti kok. Udah paham. Oke, lanjutin ya. Hazel, boleh di screen share? Iya, boleh, Kak. Ya. Ajarin. Nah, kamu lihat dari front view dulu, tampak depan. 1. Nah, habis itu kamu scale searah sumbu Z. Supaya dia SZ ya.
Nah, kok dia gerak-gerak gitu? Sampai dia tipis. Segini udah Kak. Tebelan lagi deh, ke atas lagi dikit. Nah, udah. Langsung Diklik kiri. klik. Klik kiri. Kok ubah lagi? Kamu klik kanan ya? Iya. Klik kiri. Kalau klik kanan itu undo. Balik lagi ke awal dia. Udah. Ya, kayak gitu. Terus habis itu kamu lihat lagi kalau misalnya masih belum oke, kamu lihat dari atas, dari samping, dari bawah, terserah. Udah oke. Udah oke. Mau bikin meja kotak aja atau meja panjang? Kotak aja Kak. Kotak aja. Nanti kita langsung ke view bawah, bottom. Oh, pencet 7. Control 7. Tuh. Tampilan yang ini, samping object mode diubah dulu. Sampingnya object mode. Yang garis-garis bola itu. Bola garis-garis. Ini. Ya. Itu diubah dulu ke solid. Solid. Ya, kamu zoom aja nih. Biar lebih dekat. Terus kita ke edit mode. Edit mode, unselect all, Habis itu kamu Ctrl R untuk loop cut-nya. Ya, kalau misalnya udah ada garisnya kayak gitu, kamu klik kiri sekali, geser, itu diklik 2 kali, undo aja dulu. Ctrl R lagi, klik kiri sekali, geser, klik kiri sekali, geser. Ini udah geser. Nah, coba undo deh. Ctrl R lagi ya. Klik sekali. Ctrl R dulu. Udah, mana yang ungu-ungunya belum ada. Nah, klik kiri sekali, jangan ditahan, klik kiri sekali aja. Geser. Nah, iya tuh digeser. Geser ke bawah. Ya, betul. Boleh segitu aja. Diklik kiri lagi. Tuh. Coba yang atas kayak gimana? Sama kok kayak tadi. Terus juga. Ctrl R lagi. Nah, Ctrl R lagi terus geser. Ya, gitu. Nah. Tuh. Udah kayak gitu. Ini kita dari tampilan atas ya. Coba kita ke tampilan bawah. Ctrl R. Ctrl R. Ctrl 7. Undo aja, undo. Klik kanan, klik kanan. Ctrl 7 untuk lihat tampilan bawahnya. Nah, sekarang kamu pilih seleksi face. Yang bawah, ini nih, yang sampingnya global, tulisan global. Nah, itu kan ada yang paling kiri, itu vertex, nggak sampingnya global yang kanan. Sampingnya, itu kan ada yang paling kiri itu vertex, yang tengah-tengah itu edge, yang samping kanan itu face. Nah, kita pilih yang kanan, paling kanan, face. Kanan lagi, sedikit lagi. Bukan. Yang ini nih. Tulisan global di kanannya. Bukan itu. Di kanannya. Jadi kamu di kirinya global, kamu di kirinya global, di kanannya global. Ini bentar. Bukan itu.
Itu kan ada tulisan global, kamu lihat dulu mouse-nya di situ. Pindah sebelah kanan. Kanan. Nah, itu namanya seleksi vertex. Oh, oke. Sebelahnya lagi edge. Sebelahnya lagi face. Nah, pilih yang face. Oke. Tuh, klik. Habis itu pilih yang mau dijadiin kaki, ujung-ujungnya berarti kan nih. Diklik. Klik kiri. Ini udah. Klik kanan. Lalu pilih lagi yang ujungnya lagi. Tahan shift-nya. Oh, tahan shift. Biar dia ke seleksi bersama-sama. Nah, ya ujungnya. Masuk terus duduknya ini. Iya, ujungnya itu, ujungnya. Dah, dimin kayak gitu. Kita lihat ke view depan. Nah, habis itu klik E untuk extrude. Bawah, tarik ke bawah. Nah. Oke. Kalau udah, klik kiri. Nah, kayak gitu. Itu ya. Kalau misalnya udahan, kamu bisa ke object mode lagi. Oke. Oke. Ada lagi yang masih pengen diajarin? Perlahan-lahan, masih bingung? Dania, kamu bisa? Bisa. Bisa Kak, aku lihat tutorial di YouTube. Ya, siapa lagi yang masih bingung mau diajarin satu-satu kayak siapa tadi? Hazel sama Kadiza? Atau kita bisa lanjut ke bikin objek lagi? Satu lagi? Rasya udah bisa ya? Kenapa, Kak? Udah bisa belum kamu? Udah bisa bikin robot lagi? Udah bisa belum bikin apa aja kamu? Saya mau bikin tank, senjata gitu. Saya masih buat seneng-seneng aja. Oh, yang lain masih bingung? Atau kita bisa bikin satu lagi aja? Kalau ada meja, berarti ada bangku. Kita mau bikin bangku sekarang. Ya. Kak. Iya, siapa? Almer, kenapa? Iya. Kamu mau mau ajarin kayak tadi? Ya. Cuman udah sampai Ctrl R sih. Boleh, share screen aja. Oke. Assalamualaikum, Kak Fira ya? Iya benar, Bu. Fira ya, mohon maaf Kak ganggu sebentar. Mohon maaf anak-anakku semua. Ibu mohon maaf ganggu sebentar. Ada yang mau Ibu sampaikan? Oh iya boleh. Bu. Sambil aja nggak apa-apa ini kalau masih share screen. Jadi ini di sini Ibu mau konfirmasi lagi. Ada nggak yang baru pindah ekskul sebelumnya bukan ekskul komputer, terus sekarang ekskul komputer? Maksudnya pas minggu lalu bukan ekskulnya komputer. Ada nggak di antara kalian? Kalau ada, Ibu minta tolong isi bit.ly yang ada di Zoom chat kalian, nanti bisa diisi nanti atau sekarang kalau bisa, untuk mengkonfirmasi ke sekolah ya, jadi buat pendataan nanti untuk nilai rapot kalian juga, gitu ya. Kalau ada yang baru pindah, tapi kalau yang minggu lalu emang sudah di komputer ikut ekskulnya, nggak usah isi lagi, karena kalian sudah terdata sama Ibu, gitu. Ya. Baik, itu aja. Terima kasih Kak Safira. Silakan dilanjutkan kembali. Semangat ya buat anak-anakku semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut ya. Kamu bingung di mananya? Ini udah jadi nih. Iya, terus diapain lagi? Kamu lihat view bawah dulu, button. Ya. Ctrl 7. Bentar. Nah, ini udah view bawah. Kamu seleksi face. Ini ya. Ini atau ini? Paling kanan. Nah, ya face itu kan sisi ya, kotak. Nah, seleksi bersamaan ujung
sama Mana? ujung pokoknya semuanya. Ya di situ. Klik Ini? kanan, klik kanan. Ini. Ujung kiri juga tahan shift-nya. Tahan shift-nya. Kamu tahan kontrol itu, bukan shift. Oh iya ya. Nah, ya, Tahan shift. tahan shift. Ya betul. Ujung sama ujung lagi. Sekarang kita lihat view depan. View front. View front. Di mana? 1. Dah. Ya. Sekarang kamu klik extrude. Dah. Tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Nah, udah kayak gitu. Terserah kakinya mau sepanjang apa. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ya, ada lagi. Jangan malu-malu. Biar kalian nggak ketinggalan sama yang lainnya kalau udah bisa. Ada lagi yang mau nanya? Kalau enggak kita lanjut bikin bangku nih. Mer, lihat kursi gua, Mer. Let's go, Mer. Udah bisa bikin bangku. Nih, kalau yang masih belum bisa, saya share screen lagi ya. Nih. Ya, aku salah satunya. Nih, kalau misalnya yang tadi mejanya kotak, kalian tinggal di duplikat aja. Duplikat objeknya. Objek yang udah ada. Caranya, klik Shift D. Untuk duplikat. Tuh, udah kan? Cuman dia ini geraknya masih nggak beraturan. Sama kayak tadi, kalau kita mau misalnya gerakin searah sumbu X, klik lagi GX. Biar dia sejajar. No. Tuh. Jadi habis di duplikat, kita gerakin biar lurus searah sumbu X. Udah jadi. Kalau misalnya kalian bikinnya panjang mejanya kayak saya, berarti di scale aja dulu biar dia kecil. Jadi kotak lagi gitu. Kira-kira kursi kayak gini lah ya. Bawahnya. Tuh. Atau kita mau turunin lagi dia. Scale. Arah sumbu Z. Tuh. Gitu. Tuh, kita majuin sini. Ya. Sekarang kita bikin senderannya. Ya, senderannya. Kita ke arah sini. Cara bikin senderannya, kalau misalnya udah jadi kayak gini, sama aja kita tinggal seleksi face. Nih, kayak yang tadi. Seleksi face. Tuh. Seleksi tiga-tiganya nih. Seleksi tiga-tiganya yang mau dijadiin senderan. Kita lihat dari view kanan. Kita extrude. Tuh. Extrude ke atas. Kira-kira jadinya itu seperti ini. Tuh, kalau misalnya terlalu tipis atau apa, kita tinggal sesuaiin lagi. Tapi kira-kira bangku itu kayak gini. Untuk sederhananya kayak gini ya. Udah kelihatan kan kayak bangku TK. Ada yang bingung? Ada yang mau diulang lagi?
Ada yang mau dikasih tutorial kayak tadi perlahan-lahan? Diajarin pelan-pelan? Nanti di akhir saya minta kalian screen share satu-satu ya hasilnya. Hasil hari ini. Belajar hari ini. Yuk. Ada yang mau nanya? Ada yang bingung? Kak, tadi cara duplicate gimana, Kak? Shift D. Shift D. Shift D. Lalu dipindahin, digerakin ke arah sumbu X. Biar dia lurus sama objek sebelumnya. Bisa. Ada yang mau screen share? Saya stop dulu nih berarti. Cara buat kaki-kakinya gimana, Kak? Kenapa, Kak Diza? Kaki mejanya, kaki kursinya. Cara apa? Enggak kedengeran. Kaki kursinya. Kaki kursinya. Iya. Kamu bikin lagi dari ulang atau ngeduplikat dari meja yang sebelumnya? Kaki mejanya gitu. Coba kamu share dulu screen-nya. Itu berarti nggak ngerti nih gimana. Oh, kamu belum paham yang tadi kaki mejanya. Oke. Ya, kita view bawah dulu, view bottom. Ctrl 7. Nah, ini view bottom, kamu zoom. Nah, kalau udah ada titik-titiknya seperti ini, berarti dia udah seleksi face. Kamu tinggal nge-select aja ujung-ujungnya yang mau dijadiin kaki, ya. Klik kanan, klik kanan. Klik kanan bisa, bukan ujung-ujungnya itu maksudnya face yang paling ujung yang mau dijadiin kaki. Kamu klik yang titik-titiknya itu aja. Klik kanan. Lagi, yang ujungnya lagi, sebelah kiri. Shift-nya ditahan. Klik kanan, klik kanan, klik kanan. Nah, shift-nya ditahan, terus klik yang ujung-ujungnya. Shift ditahan, klik kanan. Klik kanan. Shift-nya kamu nggak ditahan ya? Nah, ya betul. Nah, ya udah. Sekarang kita ke view depan. Zoom out, zoom out. View depan. Satu. Kamu belum diseleksi lagi tuh satunya lagi. Coba view bawah lagi. Tuh, ada yang kurang. Nah, ya ulang lagi. Shift-nya lagi ya, tahan. View depan, habis itu satu. Bisa? Nah, ya ini udah front tuh. Zoom out deh. Mundurin scrollnya. Nah, jangan terlalu jauh. Klik 5 dulu. Nah, habis itu extrude. Bisa? Extrude apaan? Klik E di keyboard. Ke bawah. Digerakin, mouse ke bawah. Itu ke atas. Ke bawah. Nah, mouse panjang apa? Nah, udah kayak gitu. Nah, kamu lihat. Nah, udah jadi itu.
Udah. Kalau udah, kita bikin kursinya. Kamu pindahin dulu ke object mode. Ya, object mode. Nah, habis itu tampilan view depan. Kamu duplikat. Kontrol kan jadinya. Shift D. Gerakin. Nah, udah ada. Coba. Nah, ya udah segitu. Oke, kamu lihat dari, kalau misalnya belum lurus, kamu pindahin aja tuh yang tadi kan bisa pakai panahnya, kamu geser. Nah, gitu. Itu geser namanya. Maju ke depan lagi. Jangan lupa kamu lihat dari berbagai arah supaya dia udah pas belum sih gitu. Nah, itu kan masih agak miring kan. Coba kamu lihat dari kanan, dari belakang, dari depan, dari atas juga. Nah, ya ada kayak gitu. Ya, kira-kira udah segitu. Yang kamu mau jadiin bangku itu kan udah kita ubah ke edit mode lagi. Edit mode. Lihat dari tampilan atas. 7. Kamu seleksi yang bagian kiri semuanya. Itu kanan, kiri. Paling kiri. Kamu lihatnya yang ada garis-garisnya. Yang mana? Yang ada garis-garisnya itu. Bukan yang polos. Lihatnya objek yang ada garis-garisnya. Kamu seleksi semuanya yang bagian kiri. Sama kayak tadi. Atas juga tuh. Tahan shift-nya. Kayak tadi. Udah. Habis itu kita lihat ke view kanan. 3. Ya. Habis itu kamu extrude. Tarik ke atas. Nah, udah jadi. Kira-kira menurut kamu, kalau menurut kamu segitu udah untuk senderannya, berarti udah. Tapi kalau misalnya masih kurang panjang nih gitu, berarti kamu gerakin aja G, Z. Coba G, Z. Langsung samaan. Langsung. Z, Z. Z ini jangan lupa. Z lagi. Nah. Nah. Gitu kira-kira. Nah. Tampilannya ubah lagi jadi solid, jangan wireframe. Itu diubah. Nah. Ya. Udah jadi deh. Ya apa? Saya pengen ini Kak, pengen dibantu juga. Oke. Kak Diza udah. Kalau misalnya udah jadi yang kalau misalnya udah jadi bangku yang satu, berarti tinggal diduplikat lagi aja untuk bangku sebelah sananya, sebelah seberangnya. Jadi kayak ada 2 gitu minimal bangkunya. Hazel? Ini Kak. Boleh di share screen? Nih, saya kok gini Kak? Kamu ngeseleksinya yang mana itu? Nah, coba udah. Itu yang bawah juga ke select tuh. Coba kamu lihat bawah. Oh. Udah, itu cuma ujung kirinya doang kan yang ke select. Oh, ujung bawahnya jangan sampai. Yang atas aja. Ya itu bener kok. Coba kamu lihat ke bawah dulu deh bentar.
Lihat ke bawah. View bottom. Bentar. Kenapa Kak? View bottomnya coba. View bawah. Kontrol 7. Kontrol. Nah, itu kamu ke select juga tuh yang bawah. Bentar. Kalau ini bottom kan? Nah. Ya, kamu nge-selectnya itu yang bawah. Jadinya harusnya yang atas. Kayak bawahnya bangku kan? Kamu nge-selectnya itu yang atas. Oh ya. Kalau itu kamu bawahnya. Ini yang atasnya harusnya. Putus bentar. View atas coba. View atas. Ini aja. Coba select all dulu. A. Habis itu A lagi. A lagi. A lagi. A lagi. Nah, habis itu kamu seleksi hanya yang di atas dan sebelah kiri. Kiri lagi. Nah, ya itu. Bukan, kirinya lagi, ujung. Ini. Terus bawahnya seleksi lagi. Bawahnya dia. Bawah. Enggak, bawahnya itu loh. Enggak. Bukan pindah ke view bawah, bukan. Seleksinya nih kayak gini nih. Enggak, saya dengar saya lagi meeting. Enggak. Bisa. Seleksi yang sebelah kiri semuanya nih. Ya, itu juga. Shift-nya jangan lupa ditahan. Masuk E. Lagi bawahnya lagi. Dah. Habis itu lihat dari kanan, baru pencet E. Tadi kalau kanan pencet apa? Saya lupa. 3. Kamu kok balik gitu? Oke. Ya pokoknya habis itu di extract. Nah, udah kayak gitu. Masuk left click. Klik kiri. Oke. Masuk objek ya? Iya, ke object mode. Oke. Udah. Tuh. Nah, kalau misalnya nih saya share screen lagi. Kalau misalnya udah jadi kayak gini dan kita mau bikin kursi di sebelah kanannya, kita tinggal duplikat lagi kursi yang ini. Caranya tadi sama Shift D. Kita gerakin searah sumbu X, GX, pindahin ke sini. Nah, habis itu kita putar, kita rotasi searah sumbu Z nih. Kita rotasi searah sumbu Z sebanyak 180 derajat biar dia muter balik kanan gitu. Rotasi R searah sumbu Z sebanyak 180 derajat. R Z 180. Jadi deh. Gitu. Ada yang bingung? Ada yang mau share screen? Ada yang mau dipandu lagi perlahan? Kak, aku nggak tahu mencet tombol apa jadi gak bisa mencet apa-apa. Coba kamu share dulu.
Belum muncul di saya. Kamu baru nyampe sini. Masih bingung. Ini kan kamu, cek coba cek. Bisa nggak? Hilang nggak? Kalau nggak klik kanan aja. Klik kanan. Klik kanan mouse-nya. Oh iya, Dah. bisa. Udah bisa kayak gini. Nah, Di mejanya gimana, Kak? Nah, ya. Kamu lihat dulu di ujung kiri atas itu kan tulisannya top. Berarti kan dia dari atas. Kamu pindahin dulu ke bawah. Berarti shortcut-nya CTRL 7. Ya, ini udah dari bawah. Sekarang kamu pilih seleksi face. Kamu lihat di bawah ada tulisan global. Jangan diklik tapi tulisan global ada. Iya. Kamu pindahin ke kanan. Nah, itu namanya vertex. Kalau yang titik, sampingnya global itu vertex, seleksi vertex. Kalau sebelah kanannya lagi itu seleksi edge. Sebelah kanannya lagi seleksi face. Kita klik yang seleksi face. Klik dulu. Nah, kalau udah ada titik-titiknya gini, baru kamu klik kanan di yang titik-titik ujungnya ini. Klik kanan. Nah, yang ujung sebelah atas juga tahan shift-nya, baru diklik. Bisa? Shift, klik. Shift, klik kanan. Shift, klik kanan. Bisa. Nggak bisa? Tuh bisa. Sama. Yang lain juga ujung-ujungnya. Udah, kalau udah kayak gini, diemin dulu. Kamu pindah ke view depan. 1. Ini gimana, Kak? Sticky keys. View depan dulu. Kontrol? 1 aja. Nggak usah pakai kontrol. Nah. Ya. Habis itu kamu tekan E. Gerakin ke bawah mouse-nya. Nah, udah jadi. Tuh. Kalau udah, misalnya cukup segitu. Nah, klik kiri. Udah. Kak, ini cara panjanginnya gimana? Ini kayaknya mejanya terlalu... Panjangin yang mana? Bagian atasnya. Bagian atasnya. Berarti kamu select face semuanya yang bagian atas. Yang bagian atas. Kamu ubah dulu jadi top view. Pakai 7. 8. 7, benar. 7. Seleksi semuanya. Tahan shift-nya. Shift. Seleksi semuanya. Satu-satu. Iya. Oh, shift. Shift-nya ditahan aja. Nah, semuanya. Sampai oranye semuanya tuh. Nah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Habis itu kamu view depan. 1. Ya, 1. 1. Terus klik GZ. GZ. Gerakin mouse-nya. Yang bawah ikut ke seleksi itu ya. Coba klik kanan dulu. Klik kanan dulu.
select semua A, A, baru A lagi. A, Bentar. A lagi. A. Pastiin semuanya nggak ada yang keseleksi, baru kamu seleksi ulang lagi yang atasnya. 7. Ya, kayak yang tadi lagi. Seleksi semuanya. Udah? Udah. Lihat dari depan. 1. 1. Terus abis itu baru G, Z. G, Z. Gerakin mouse-nya ke atas. Nah, coba diatur ketebalannya mau seberapa. Kalau udah, klik kiri. Pennya ke samping deh. Dilebarin lagi mejanya. Kontrol. Kalau mau dilebarin, berarti kamu seleksinya yang sampingnya. Tapi agak ribet sih. Soalnya ada kakinya juga. Kalau menurut saya udah cukup segitu aja. Karena kan yang, baru diduplikat untuk yang kursinya. Tapi jangan lupa diubah dulu ke object mode. Objek. Bawah, kiri. Di bawah tulisan keep, edit mode diubah jadi object mode. Nah udah, diduplikat, shift D. Shift D. Shift D. Gerakin mouse-nya coba. Tuh udah. Ini kan, udah kan? Biar sama gimana, Kak? Gerakin searah sumbu X. Berarti pencet X ya? GX. Coba. GX. Bisa nggak? Enggak, Kak. Oh, ada garisnya ini. Pokoknya kamu ikutin sumbunya aja. Udah kayak gitu. Lah, ngilang. Kayaknya saya sudah deh, Kak. Kenapa? Kayaknya saya sudah. Oh iya. Jamnya udah lewat nih. Ya udah kalau gitu untuk Dania udah segitu dulu. Bentar deh, saya pengen lihat kalian share screen dulu satu-satu, mulai dari Raihan untuk hasilnya hari ini. Share screen satu-satu ya. Maaf ya Bu, saya belum bisa Bu. Kamu belum bisa yang mananya? Masih bingung Bu. Udah jadi sampai mana? Gak apa-apa, di share screen aja. Maksudnya saya mau lihat hasilnya aja yang kamu udah kerjain. Kamu belum sama sekali. Kamu bingung? Maaf ya Bu, saya bingung banget Bu. Minggu depan kita ulang lagi ya. Udah, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Lanjut ke siapa? Atar. Tadi dulu, saya sesuai urutan ini dulu. Atar. Yang tadi saya nggak bisa, jadi saya buatnya pakai di app gitu, Bu. Coba. Kamu udah jadi banyak. Ya boleh, kayak gini.
Demas Arya Satya. Ya, Bu. Share screen coba. Ya, bentar. Udah, Bu. Kamu udah jadi, wah diem-diem udah jadi banyak ini. Mantap. Udah keren. Lanjut kalau misalnya mau cari tutorial banyak kok. Ini 28 ya, apa 29 tuh. Muhammad Hafid. Steam, Bu. Saya pakai, Bu. Oh iya, kamu udah ngerti di sini. Muhammad Hafid udah share screen. Mana Muhammad Hafid? Nah. Boleh jadi meja, nggak apa-apa. Yang penting udah ada progresnya. Oke, makasih Muhammad Hafiz. Kok udah ada api-apinya aja ini udah main partikel. Nah, tuh gue liat di YouTube. Nah. Kenapa? Nanti kita lanjut lagi untuk minggu depan. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bikin bangkunya. Ya, terima kasih Muhammad Hafiz. Kita lanjut ke siapa? Rasya deh, Rasya. Boleh, Rasya. Coba. Bisa gak? Bisa di stop dulu yang Muhammad Hafiz boleh di stop dulu. Ya, harusnya. Maklur. Ini Bu. Wow, udah jadi materialnya juga. Oke, udah ada cahayanya juga. Bagus. Baru saya coba. Saya pakai cycle. Udah, boleh Rasya di stop screen share-nya. Kamu udah main lagi. Oh iya Bu, saya kan mau les Bu, saya boleh telepon nggak Bu? Kenapa? Saya mau les Bu, bisa. Boleh Ya, Bu, saya duluan. Iya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Iya, kalau misalnya yang udah tadi screen share juga boleh. Live. Sekarang Hazel. Pak, tapi saya ada satu kursi lagi kebalik ke. Nggak apa-apa. Share screen aja dulu. Saya pengen lihat hasilnya. Yang penting kalian udah ada. Kamu kok begitu? Rotasinya yang harus diatur lagi ya. Jangan lupa diaturnya sesuai sumbunya biar gampang kalau rotasi itu. Biar dia nggak kebalik-balik. Itu di delete aja kalau kayak gitu udah ribet nih. Duplikat lagi dari yang kursi satunya aja biar gampang. Ya. Oke. Terima kasih Hazel. Boleh. Iya boleh live. Oke. Yang belum siapa? Atar udah? Udah belum sih Atar? Udah ya? Boleh. Siapa lagi yang mau duluan screen share? Yuk, biar cepat kalian bisa live. Ivan Ahmadi. Boleh share screen? Saya udah boleh left. Kamu coba share lagi. Bentar. Share dulu baru lah. belum kelihatan di saya share screen-nya. Oke, udah. Baru simpel aja sih. Iya, nggak apa-apa kok. Bu. Ya. Bu. Ini tadi apa filenya saya ini apa kayak ke-delete Bu, ini mejanya saya ini nggak tahu kenapa kayak hilang itu Bu, ke reset blendernya. Kamu udah di save belum? Kalau gitu kayak gini doang ya Kak? Belum Bu, saya belum save. Ya udah, nggak apa-apa di save aja kayak gini. Jangan sampai hilang filenya untuk minggu depan.
Udah, habis itu boleh left. Terus Rizky Ahmad siapa? Kamu udah di absen belum tadi? 8A Rizky Ahmad. Rabani, kamu belum di absen. Boleh share screen? Ayo, biar kalian cepat juga. Kak, tadi saya ke filenya keulang, Kak. Kamu kok bisa keulang? Ahmad? Nggak tahu, Kak. Saya kayak ke close tadi. Oh, hilang semuanya dong? Iya, tapi lagi bikin lagi. Oh gitu, ya udah. Kayaknya minggu depan diusahain harus ada file yang tadi ya. Kalau misalnya bingung, ya Kak. Hilang, ya bikin lagi aja gitu. Ayo, mana lagi? Mana lagi siapa yang mau share screen? Bari, Elang. Saya masih mau nambah-nambahin dulu, Kak, sebentar. Oh ya, Kak, saya Kak. Siapa? Boleh langsung share screen aja. Oke, ini kursinya sebenarnya kepanjangan sih, cuma nggak apa-apa. Nggak tahu cara mendekinnya gimana. Oh iya. Tadi sebelum dibikin kursi, setelah diduplikat harusnya di scale dulu. Scale dikecilin, abis itu baru kamu bikin scale dikecilin, scale searah sumbu X. Oh, dikecilin. Nah, ya, gitu dulu. Baru kamu bikin betul. Nah, betul kayak gitu. Kamu select-nya itu kemana-mana tuh. Nah, itu kamu masih ke select bawahnya tuh. Iya. Ando dulu, coba. Ando. Gini ya kursinya. Ando dulu deh. Nah, tuh yang bawahnya masih ke select. Pokoknya seleksinya harus itu aja yang sebelah atas. Baru di extrude. Nah, tuh kayak gitu. Ini ya? Iya, tuh kayak gitu. Oke, Rizky Ahmad Rabani boleh left. Ayo yang lain. Yosi udah? Udah. Boleh share screen biar bisa left. Oke, ini udah bagus. Saya mau, Kak. Ya. Udah boleh live kan ya? Boleh. Iya, boleh. Makasih, Bu. Ya. Iya, sama-sama. Ayo. Siapa lagi? Bari. Wow. Bagus, keren. Ini jangan lupa di-save ya filenya. Minggu depan kita lanjut ke lighting atau ke material. Oke. Ini live ya, Kak? Boleh live. Siapa Kak, lagi? saya lanjut nanti boleh nggak, Kak? Kak. Boleh. Iya dah. Kak. Saya live ya, Kak. Oke. Evan Yudo, Elang nggak on cam dari tadi. Elang kamu kemana? Raffi, Raka. Kak, tadi kameranya mati sendiri, Kak. Kamu udah selesai Saya belum? juga belum ngerti, Kak, cara Ya ampun. Tapi kamu belum bikin sama sekali? Udah ada kotak doang. Kotak doang. Oke. Dan ini kamu nggak tahu caranya, Kak. Ya udah, minggu depan kita ulang lagi ya. Boleh live gak, Kak? Ya nanti saya cari di YouTube. Oke. Cari di YouTube ya tutorialnya ya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Satrio, Raffi, Raka, Evan.
Kak, tadi Ya. saya itu blendernya tadi blendernya not responding, jadi saya itu itu filenya belum ke save itunya. Jadi saya harus ngulang dari awal. Udah, boleh deh. Kalau misalnya kamu harus ngulang dari awal, nanti bisa cari tutorialnya aja di YouTube, banyak kok. Ya, 2 minggu kemudian harus ada filenya. Soalnya kita mau siap. uploadin. Oke. Saya izin live, Kak. Iya, oke, Dania. Saya share screen ya, Kak. Oke, boleh. Ini Kak udah lumayan nih. Oke, ini udah bagus kok. Boleh live kan? Boleh. Oke. Kak, kalau yang ngulang gimana, Kak? Kalau yang ngulang? Boleh live kok. Boleh live. Oke. Asalkan minggu depan, 2 minggu lagi ada ya filenya ya. Oke, Bu. Oke, saya izin live ya, Bu. Iya. Tadi saya masih bingung, jadi ini saya coba bikin sendiri, tapi belum selesai. Nggak apa-apa. Share screen aja. Udah bagus kok ini. Udah tinggal ngelanjutin bangkunya aja. Ya, tapi nggak tahu caranya gimana. Oke. Kalau udah kayak gini, nanti minggu depan saya ajarin lagi. Ini tinggal nambahin senderannya aja kok. Simple. Oke. Silakan boleh live. Satu lagi, Kimi. Oke. Mejanya anti mainstream. Oke, tinggal bikin kursinya aja ya sini. Minggu depan kita lanjut. 2 minggu lagi kita lanjut. Atau kamu mau bikin sendiri juga boleh kursinya. Silakan. Oke, boleh live. Terima kasih.